Oke, akan disiapkan. Segera mulai berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Agun hadir, Ahmad Hedi sakit, Ammar Al Yahya hadir, Areta Odelia lagi keluar, Balkis Iva hadir, Fahri Arandi hadir, Fajrin Atalah masih di luar, Fazli Syafiq, Pelia Nasita ada, Fikri Nahlah Panik ada, Gavin hadir, dan Zahran. Oke. Baik, teman-teman, apa kabar semuanya? Baik ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang analisis pemanfaatan dan dampak kecerdasan artifisial ya pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama itu kita akan memahami tentang konsep dasar dari AI. Kedua, nanti kalian akan mampu menjelaskan ya perbedaan antara narrow AI dan general AI serta karakteristik dari masing-masing kecerdasan artifisial. Lalu nanti kalian mampu mengidentifikasi AI di sekitar kita ya, seperti dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita gunakan dan menganalisis dampak AI. Melakukan analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity dan threat untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari teknologi AI. Ya. Serta merumuskan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Oke. Silakan dibuka handphonenya masing-masing. Di sini ada sebuah barcode ya. Kita pretest dulu. Ada 5 buah soal PG, boleh dibuka ya. Atau kalau mau pakai link langsung aja join myquiz.com, pinnya 4650 8194. Atau mau pakai QR code juga bisa. QR code-nya ini ya. Akan dicoba. Iya, di situ ada 5 soal PG, tinggal diisi aja. Saya mau lihat. Ada yang sudah masuk kah? Ya, saya mau lihat berlangsung ya. Oke, sudah ada nih, ada Shihan sudah masuk 1. Ada berapa orang? Sudah ada 11 siswa. 16. Ada 5 soal PG. Ini pertanyaannya masih umum ya, tentang kecerdasan artifisial. 18 siswa sudah mulai mencoba ya di sini. Ada yang baru 1 soal benar semua nih, ada Sihan, Ubay, Davin, Ammar dan Afif. Oke, 2 orang sudah. Oke.
Kita masuk ke pemanasan. Mitos atau fakta? Menurut kamu, KA atau AI yang kita gunakan sekarang bisa berpikir dan punya perasaan seperti manusia? Mitos atau fakta? Mitos. Oke, jawabannya benar adalah mitos untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Google Maps menggunakan AI untuk menemukan rute tercepat bagi kita. Mitos atau fakta? Fakta. Nah, pertanyaan ketiga, AI akan mengambil alih seluruh pekerjaan manusia dalam waktu dekat. Mitos atau fakta? Mitos. Oke, kita diskusikan ya untuk pertanyaan ketiga. Ya. Sebenarnya tidak semua pekerjaan itu akan diambil oleh AI. Beberapa pekerjaan yang human relation atau hubungan antar manusia itu tidak bisa diambil oleh AI. Karena sejatinya AI tidak punya satu hal yang paling penting antara hubungan manusia, yaitu empati. Maka pekerjaan-pekerjaan yang mungkin nantinya butuh otomasi, seperti di zaman nanti di masa depan mungkin ada mobil otomatis, ya, driver akan hilang. Terus beberapa pekerjaan yang tadinya oleh manusia tapi bisa diotomasi, maka pekerjaan itu akan hilang. Tapi kalau ada pekerjaan yang berhubungan dengan manusia antar manusia, itu kemungkinan tidak akan hilang. Contohnya guru, dosen, dan lain sebagainya. Oke. Kita akan mengenal dua jenis AI. Ya, ada pertama AI ramping atau bahasa Inggrisnya Narrow AI, dan juga AI umum, ya, General AI. Apa sih AI ramping itu? AI ramping adalah dia AI atau KA yang ahli dalam satu tugas spesifik, misalkan seperti deteksi wajah atau merekomendasikan musik. Nah, AI ini tidak bisa berpikir di luar tugasnya. Contoh, AI chess atau catur itu tidak bisa memasak, dia hanya bisa bermain catur. Terus dia itu sangat ahli, sangat efisien, dan sangat akurat dalam bidang khususnya. Serta inilah AI yang ada di dunia kita saat ini. Contoh dari Narrow AI, ada Siri, ada Alexa, ada Netflix Recommendation, ada Google Translate, dan sebagainya. Nah, untuk AI umum atau General AI, ya, dia ini punya ciri-ciri memiliki kecerdasan setara manusia dalam berbagai aspek. Jadi dia sudah menyerupai manusia, ya, hampir menyeluruh untuk kemampuan yang dia miliki. Terus dia bisa belajar dan juga bisa beradaptasi layaknya manusia. Terus mampu menyelesaikan berbagai masalah yang berbeda-beda, serta masih dalam ranah fiksi ilmiah. Ya. Kalau kita mau contohnya, misalkan dari Star Trek, ya, halaman 9000, ada film Star Trek, tahu? Ada robot namanya HAL 9000. Ya, ini dari film Space Odyssey di tahun 2001. Ini contoh AI umumnya. Atau kalau yang paling terkenal mungkin Jarvis, ya. Jarvisnya si Iron Man, nah itu juga termasuk AI general. Oke, silakan, kita akan menganalisis video, ya. Ini ada 4 buah pertanyaan. Silakan nanti kalian tuliskan apa yang kalian temukan. Masalahnya apa? Masalah apa yang diselesaikan, terus data apa yang dibutuhkan, siapa yang diuntungkan, dan apa resiko atau tantangannya. Oke, boleh siapkan kertas lembar, atau mungkin kalau buka laptop pakai notepad-nya, ya, untuk mencatat kira-kira masalah apa sih yang diselesaikan, terus data apa yang dibutuhkan, dan siapa yang diuntungkan, serta apa resiko atau tantangannya. Ini saya akan memberikan 3 buah video. Yang pertama, AI di bidang pertanian. Di notepad aja, notepad atau di Word boleh. Nanti tinggal
Jawabannya dikirimkan. Hai Sobat Agro, robot pertanian adalah Oke, ya. Dari pertanian, kira-kira masalah apa yang diselesaikan? Kalau dari segi pertanian, efisiensi, tenaga kerja, biaya, apalagi menghindari kerusakan produk, apalagi mengurangi biaya produksi, dan yang paling penting adalah meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan kerja, baik itu orang manusia ataupun yang lainnya di ladang-ladang yang sulit atau medan-medan yang ekstrim. Terus data apa aja yang dibutuhkan sama si robot? Sensor ya, pasti dia membutuhkan data sensor, sensor cahaya, sensor suhu, terus GPS dan segala macam. Siapa yang diuntungkan dari pemanfaatan AI di pertanian? Petani, pengelola sawah, konsumen, dan juga tentunya masyarakat ya. Panen dari pertanian itu bisa lebih cepat, lebih akurat, dan lebih banyak. Terus resiko dan tantangannya apa di bidang pertanian? Resikonya. Petani kehilangan pekerjaan, bisa. Terus apa lagi? Selain petaninya kehilangan pekerjaan, berarti biaya ya, biaya untuk menggunakan atau menerapkan teknologinya ini lumayan besar tadi dia bilang. Untuk investasi di awal tuh lumayan besar. teknologi kecerdasan buatan mulai digunakan dalam industri konstruksi. Ya, dalam sebuah proyek gedung di kota Seattle, Amerika Serikat, robot-robot ditugaskan untuk mendokumentasikan kemajuan proyek dan mendeteksi potensi bahaya. Kita simak laporan VOA berikut ini. Ketika kru konstruksi di gedung apartemen di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini pulang kerja, dua robot otonom yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI mulai bekerja. Penggunaan robotika yang didukung oleh AI merupakan salah satu tren di dalam industri konstruksi. Menurut proyeksi dari Market US, sebuah perusahaan riset pasar, Market US juga memproyeksikan bahwa semakin banyak perusahaan yang akan menggunakan robotika berbasis AI untuk melakukan monitoring proyek dengan proyeksi 35% kenaikan setiap tahunnya. Oke, itu di bidang industri. Ya. Kira-kira apa masalah yang diselesaikan tadi di bidang industri? Mengurangi resiko kecelakaan kerja, pasti. Menghemat waktu, ya menghemat waktu. Terus data apa saja yang dibutuhkan tadi? Dia pakai apa aja robot? Nggak ada ya, dia cuma jalan-jalan aja, terus ngevideoin segala bentuk konstruksi yang ada. Terus siapa yang diuntungkan? Tadi yang merasakan dampaknya siapa saja? Ada perusahaan, ya, terus arsiteknya, dan juga klien. Terus apa risiko dan tantangannya kira-kira? Apa? Ya, pekerjanya mungkin masih agak sulit beradaptasi dengan adanya robot ya. Tadi ada yang skeptis atau bahkan curiga pekerjaannya takut diambil alih, ternyata tidak. Bayangkan sebuah dunia di mana rahasia terdalam sel dan protein manusia terungkap dalam hitungan detik. Membuka kunci untuk mengobati penyakit yang selama puluhan tahun dianggap misteri. Itu bukan fiksi ilmiah, itu adalah kenyataan yang kini dipacu oleh kecerdasan buatan. AlphaFold dan teknologi diagnosis dini berbasis AI bukan hanya pencapaian teknologi, melainkan revolusi yang bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Namun, teknologi ini menuntut kita untuk lebih bijak, memikirkan etika, keamanan, dan dampaknya pada kemanusiaan. Oke. Itu di bidang kesehatan. Oke. Kita masuk ke diskusi kelompok. Mari jadi analisis teknologi ya. Kalian sudah pegang LKPD-nya masing-masing? Sudah ya?
Silakan bentuk kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Ya, khusus untuk perempuan mungkin langsung berenam. Pilih anggota kelompok yang beragam untuk mendapatkan perspektif yang berbeda-beda. Nah, kalian pilih bidang penerapan AI-nya, mau di bidang kesehatan, atau tadi ada industri, ada pertanian, atau mau bidang lain seperti transportasi, pendidikan, hiburan, keamanan, atau e-commerce. Itu bebas. Pilih bidang penerapannya, terus tentukan contoh spesifik. Misalkan aplikasi Gojek untuk transportasi atau ChatGPT untuk pendidikan. Contoh spesifiknya ya. Dan lakukan analisis SWOT. Ya. Silakan dibuka KPD-nya, di situ nanti kalian analisis kekuatannya apa, terus kelemahannya, tantangan kesempatan serta tantangannya apa. Kalau untuk kekuatan berarti apa keunggulan dari AI ini, ya, dari bidang yang kalian pilih. Terus masalah apa yang dia selesaikan, terus dia mengapa lebih baik dari cara lama, cara tradisionalnya itu seperti apa, kenapa dia lebih baik. Terus kelemahannya, apa keterbatasan AI-nya, masalah apa yang belum bisa dia selesaikan, terus kekurangannya apa. Kalau peluang pengembangan apa yang ada, misalkan AI-nya bisa dikembangkan lebih jauh lagi di bidang apa, sampai kemana, sektor apa yang bisa dia masuki, sama tren apa yang mendukung. Kalau ancaman, ya, resiko apa yang mungkin timbul, siapa yang mungkin dirugikan, dan ancaman keamanan apa saja. Baik, waktunya habis. Saya tunjuk ya. Kelompok yang pertama presentasi, silakan kelompoknya Fikri. Kelompok langsung ke ini aja. Identitas, terus bidang apa yang kamu gunakan? Bawa. Hah? Di bidang teknologi. Oke, contoh nyatanya? Contoh nyatanya bidang teknologi. Mobil tanpa pengemudi atau self driving car. Oke. Analisis SWOT-nya. Coba siapa yang mau nerangin strengths-nya atau kekuatannya apa saja? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok baris 2 akan membahas bidang yang dipilih itu teknologi, terus contoh penerapan AI-nya itu pemrograman. Yang pertama, strength atau kekuatannya yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, lalu mempercepat proses pembuatan aplikasi atau sistem dibandingkan metode manual. Efisien karena dapat mengotomatisasi pekerjaan berulang. Terus program dapat dijalankan di berbagai perangkat dan platform. Yang terakhir, memungkinkan inovasi tanpa batas, misalnya dalam AI, IoT, dan Big Data. Oke. Yang kedua adalah business atau pemahamannya. Yang pertama ada dari segi biaya pengembangan, dan yang kedua adalah masalah privasi dan keamanan data. Yang ketiga, pengangguran akibat otomatisasi. Ya. Yang keempat adalah bias dalam algoritma, dan yang terakhir ada penghargaan lingkungan manusia berlebih terhadap program ini. Oke. Jadi potensi AI ini bukan kita pada kajian atau manusia, bukan pada penyakit. Nah, dalam model kemarin biaya yang pada kayak masalah di dunia data seperti pada bidang kedokteran, ekonomi, dan transportasi, sehingga kita dapat Oke. Ancamannya?
Ah. Ah. Oke. Terus evaluasinya, prinsip atau aturan kelompok kami. Ayo silakan. Dari kelompok kami yaitu AI harus dikembangkan dengan mengutamakan tanggung jawab dan berakhir pihak kepada Oke. Alasannya? alasannya yang itu harus kenapa penting karena perkembangan AI sangat cepat bisa membawa resiko dengan mengutamakan tanggung jawab pengembang wajib memastikan AI tidak digunakan kemudian orang lain. Soalnya membuat teknologi dapat dipahami dan diawasi sehingga pengalaman dengan bahwa AI diciptakan juga tapi juga untuk meningkatkan kualitas manusia yang adil dan Oke. Ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Amar, Fikri, Fatir, Arul, dan Davin? Ada? Ada nggak? Kira-kira ini kah apa? Apakah analisis SWOT-nya di bidang teknologi sudah cukup? Sudah bagus? Sudah baik? Ada yang mau menanggapi? Ya. Kurang lebih sudah oke? Apa Reta mau nanggap? Enggak? Oke, kalau tidak beri aplaus untuk teman kita yang nampil. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2. Mbak Reta. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin mempresentasikan sebuah analisa kami tentang bidang pendidikan. Bidang pendidikan? Yang berisi Oh, contohnya ChatGPT ya. Baik. Kekuatannya apa? ChatGPT di bidang pendidikan? saya ingin menjelaskan untuk keunggulan itu. Kan kita ada keunggulan dan manfaat utama dari teknologi yang kita gunain ya. Tadi aku juga lihat salah satu itu kan zaman sekarang tuh biasanya ada kayak kita nggak tatap muka ya. Jadi kayak kita ada tutorial online itu. Nah, jadi keunggulan dan manfaat ini penggunaan dalam bidang pendidikan sangat membantu guru membuka kemunculan teknologi sumber data buatan dapat menambah sikap mandiri dalam diri belajar. Total dari 30,1 teknologi bagi guru adalah tetap mempertahankan asumsi dari remaja yaitu penanaman awal dan perilaku belajar. Ada yang dapat membantu mereka dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri. Memungkinkan mereka untuk Oke. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari ChatGPT ini yang jadi apa aja sih keterbatasan sama kekurangan teknologi terus apa aja yang membuat dia kurang sempurna. Nah, yang pertama itu ChatGPT itu terkadang memberikan informasi yang salah dan tidak akurat. Terus keterbatasan dalam memahami konteks yang rumit. Misalnya kayak jika percakapan terlalu kompleks atau memiliki banyak detail, AI bisa memberikan jawaban yang tidak akurat. Terus rentan terhadap bias data yang bisa memberikan jawaban yang kurang netral atau mencerminkan pandangan mayoritas tanpa mempertimbangkan individualitas. Terus ada kurang efektif dalam logika yang rumit, kurangnya pengetahuan faktual dan kurangnya kecerdasan emosional. Oke. Peluangnya oh ya. Peluangnya apa saja? Peluangnya kita dapatkan penggunaan teknologi AI di masa yang akan datang adalah personalisasi gaya belajar siswa. Jadi kita bisa personalisasi gimana gaya belajar kita, terus habis itu enaknya belajarnya kayak gimana. Bisa di sini. Ya. Lanjut. Jadi biar
nggak cuma satu gaya belajar buat semuanya gitu dipukul rata. Terus habis itu ada akses materi belajar yang lebih luas dan dapat diakses dengan fleksibel. Jadi nggak harus tunggu gurunya ada waktu untuk konsul, tapi kita bisa nanya-nanya itu juga di AI. Terus itu mengolah dua data untuk pengembangan kurikulum. Dia masuk ke kayak yang satu juga gitu, tapi ya data dari personalisasi gaya belajarnya itu dimasukin untuk bikin kurikulum yang lebih unik dan bisa masuk di semua kalangan juga. Oke. Terakhir, ancaman dari penggunaan AI di pendidikan. Lalu ada juga beberapa ancaman yang penggunaan GPT pada pendidikan itu terlalu jadi ketergantungan. Yang pertama bisa menurunkan kemampuan berpikir karena terlalu ketergantungan sama GPT. Lalu bisa juga ada kebocoran data pribadi, plagiarisme dan kecurangan, dan juga kreativitas individu yang terabaikan. Nah, untuk akibat resiko tersebut itu bisa merugikan siswa itu sendiri yang menggunakannya karena bisa mengalami ketergantungan oleh penggunaan internet. Oke, prinsipnya apa? Nah, alasannya? Jadi walaupun AI itu membantu siswa dalam pembelajaran, apabila siswa tersebut terlalu sering menggunakan AI, nanti dia akan terlalu tergantung pada AI dan akan mengurangi kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dan hal tersebut akan dapat mengurangi kualitas pendidikan dan juga kualitas Ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Areta? Laptopnya lucu. Nih di bidang pendidikan nih, ya bidang yang dekat dengan kalian, penggunaan ChatGPT sebagai penolong pendidikan katanya. Kira-kira ada yang ditanggapi, apakah sudah tepat analisis SWOT-nya? Nggak ada? Oke. Terima kasih. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa kesimpulan kita ya? Yang pertama itu alat bantu yang powerful. Powerful kenapa? Ya khususnya Nero AI, dia adalah alat bantu yang sangat kuat untuk memecahkan masalah yang spesifik. Terus setiap AI itu punya dua sisi. Ada sisi yang bisa memberikan manfaat besar, juga sisi yang sekaligus punya resiko yang perlu dikelola. Serta manusia tetap menjadi penentu arah dari pengembangan teknologi. Kita memutuskan bagaimana AI dibangun, dikembangkan, dan digunakan agar tetap bermanfaat bagi manusia. Oke, di sini ada post-test, boleh di-scan. Ya. Kalau mau join ini QR-nya. Post-test soalnya ada 15. Ada 3 soal isian singkat. Oke, sudah 23. Ada yang sudah menjawab 33%. Esainya itu jawaban singkat aja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan kata. Ya, untuk materi minggu depan itu tentang machine learning. Oke, sekian kita closing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.